Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rena Yuliana dalam mata kuliah akuntansi biaya. Dan pada sesi kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari sesi sebelumnya mengenai variabel costing dengan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses bagian 2. Pertama, mengenai variabel costing dengan metode harga pokok pesanan. Nah, berikut ini adalah rekening kontrol yang digunakan dalam metode variable costing dengan metode harga pokok pesanan. Ya, ada BDP. BDP itu adalah barang dalam proses ya, untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian BOP itu biaya overhead pabrik. Ada BOP sesungguhnya, BOP variabel sesungguhnya, BOP tetap sesungguhnya, dan BOP variabel yang dibebankan. Kemudian ada biaya-biaya lainnya seperti biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, dan biaya administrasi dan umum tetap. Lalu kegiatan akuntansi biaya produksi dan biaya non-produksi yang dilakukan itu ada 6. Pertama, biaya produksi variabel seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu dicatat pada saat terjadinya dengan mendebet rekening barang dalam proses. Ya. Yang kedua, BOP variabel itu dibebankan pada pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dengan mendebet rekening BDP biaya overhead pabrik. Yang ketiga, BOP yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan pertama kali mendebit rekening BOP sesungguhnya. Nah, pada akhir bulan, BOP yang sesungguhnya terjadi yang didebitkan ke dalam rekening BOP sesungguhnya dianalisis untuk menentukan BOP variabel dan BOP tetap. Tuh. Kemudian yang keempat, BOP variabel yang dibebankan kepada produk selama periode akuntansi tertentu ditutup ke rekening BOP variabel sesungguhnya untuk menghitung pembebanan lebih atau kurang BOP variabel. Dan terakhir, biaya pemasaran dan biaya administrasi umum juga perlu dipisahkan menurut perilakunya. Ya, ada yang variabel dan ada yang tetap. Kita langsung masuk pada contoh ya, contoh variabel costing dengan metode harga pokok pesanan. Nah, di sini dalam contohnya PT XYZ itu berbisnis percetakan. Nah, proses produksinya itu berdasarkan pesanan dari pelanggan. Metode penentuan harga pokok produksi itu dengan metode variabel costing karena menurut manajemen puncak, info biaya yang dihasilkan oleh metode ini sangat bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Nah, untuk datanya, pada awal bulan Januari, persediaan produk dalam proses PT XYZ itu adalah Rp847.500. Nah, lalu ini adalah data untuk biaya-biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel. Ya, dan ini untuk 3 pesanan. Data untuk 3 dari pemesan pertama itu diberi kode pesanan 101. Dari pemesan kedua diberi kode pesanan 102 dan dari pemesan ketiga itu diberi kode pesanan 103. Nah, ini berikut adalah data dari biaya produksinya. Nah, kemudian transaksi yang dilakukan selama bulan Januari. Nih, pertama, ada transaksi pemakaian bahan baku dan bahan penolong untuk menyelesaikan produk yang masih dalam proses pada awal bulan dan pengolahan pesanan 104 yang diterima dalam bulan Januari.
Ada pesanan 101 sampai 104 datanya ini. Kemudian ada juga transaksi pemakaian bahan penolong selama bulan Januari berjumlah 25.000. Biaya ini berperilaku tetap. Ya. Kemudian ada transaksi untuk ini menurut kartu jam kerja. Nah, jumlah jam kerja yang dikonsumsi untuk mengerjakan pesanan yang diproduksinya. Nah, ini adalah datanya untuk ini ya, jam tenaga kerjanya. Pesanan 101 sampai 104. Di sini ada jam tenaga kerja langsung dan ada upah langsungnya berapa saja. Ya. Nah, di sini ada jumlah biaya tenaga kerja langsung 260.000. Ya, kemudian ada data biaya tenaga kerja tidak langsung ini. Lalu ada data biaya tenaga kerja pemasaran dan biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Nah, ini adalah jumlah biaya tenaga kerjanya secara total. Nah, kemudian ada catatannya nih. Untuk biaya tenaga kerja tidak langsung itu berperilaku tetap ya. Kemudian biaya tenaga kerja di fungsi pemasaran dan fungsi administrasi umum itu dipisahkan menurut perilakunya, yaitu ada yang bersifat variabel dan yang bersifat tetap. Ya, kemudian tarifnya, tarif BOP menurut anggaran itu 500 per jam tenaga kerja langsung. Ya, lalu BOP yang sesungguhnya terjadi itu sebesar 192.000 kecuali bahan penolong dan biaya tenaga kerja langsung ya. Dan BOP ini terdiri dari BOP variabel 142.000 dan BOP tetap 50.000. Kemudian terakhir pesanan 101, 102, dan 103 itu diproduksi bulan Januari. Ya, pesanan 101 dan 102 itu diserahkan kepada pemesan dengan harga jualnya sebagai berikut. Nah, ini nih harga jualnya. Pesanan 103 pada akhir bulan Januari itu masih disimpan di gudang sebagai produk jadi. Sedangkan pesanan 104 masih dalam proses pengolahan. Jadi dalam kasusnya ini pesanan baru 2 pesanan yang sudah selesai dan sudah ada harga jualnya nih ya. Nah, lalu akuntansi biaya produksi dan biaya non-produksinya dalam metode variable costing, nah itu dibagi menjadi 9 tahap. Pertama, itu pencatatan bahan baku dan bahan penolong, lalu pencatatan biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga pencatatan pembebanan BOP variabel kepada produk, 4. Pencatatan BOP yang sesungguhnya terjadi. 5. Pemisahan BOP sesungguhnya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. 6. Pencatatan harga pokok produk jadi. 7. Penutupan rekening BOP variabel yang dibebankan ke rekening BOP variabel sesungguhnya. 8. Pencatatan biaya komersial. Dan 9. Pencatatan penyerahan produk kepada pemesan. Nah, ini adalah jurnalnya. Ya, sama seperti pada metode materi-materi yang sebelumnya, ada pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Nah, itu bahan baku itu BDP biaya bahan baku pada persediaan. Kemudian pemakaian bahan penolongnya itu BOP sesungguhnya pada persediaan bahan. Yang kedua itu pencatatan biaya tenaga kerja langsung ya, ada BDP BTKL, BOP sesungguhnya, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum pada gaji dan upah. Nah, lalu yang ketiga, ada pencatatan pembebanan BOP variabel kepada produk. Nah, itu berdasarkan tarif tadi di data ya, ada 500 per jam. Nah, maka pembebanan BOP variabelnya itu harus dihitung dulu berdasarkan tarifnya. Nah, ini pesanan 101 sampai 104. Ya, jam tenaga kerja 101 sampai 104 dengan tarif yang sama 500 per jam. Nah, total BOP yang dibebankan kepada produk itu dihitung dengan cara dikalikan jam tenaga kerja dikali dengan tarif ya. Jadi ini total BOP yang dibebankan ke produk. Nah, kemudian ini adalah jumlah biaya tenaga kerja langsungnya itu ditotalkan.
Gitu. Jurnalnya bagaimana? Nah, ini jurnalnya itu BDP BOP variabel pada BOP variabel yang dibebankan dengan nominal setelah perhitungan berdasarkan tarif yang tadi. Kemudian yang keempat itu pencatatan BOP yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini yang berdasarkan data yang tadi ya nominalnya. Nah, jurnalnya itu BOP sesungguhnya pada berbagai rekening di kredit. Ya, yang kelima, pencatatan pemisahan BOP sesungguhnya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Nah, ini jurnalnya BOP variabel sesungguhnya, BOP tetap sesungguhnya pada BOP sesungguhnya. Itu penjumlahannya ya. Yang keenam, oh, ini kartu harga pokoknya dulu. Kartu harga pokok untuk masing-masing pesanan 101, 102. Nah, ini dari data-data sebelumnya ya langsung dibuat nih saldo awalnya berapa untuk biaya bahan baku, untuk biaya tenaga kerja langsung, dan untuk BOP variabel. Dan ini bulan Januari transaksinya. Nah, ini sama ya untuk pesanan 102, kemudian 103, dan 104. Ini dari data yang sebelumnya ya. Kemudian yang keenam itu pencatatan harga pokok produk jadi. Ini pesanan 101 sampai 103. Nah, harga pokok pesanan yang telah selesai dalam bulan Januari tersebut, nah dicatat sebagai berikut. Nah, persediaan produk jadi ini totalnya ya pada BDP biaya bahan baku, biaya BDP BTKL, dan BDP BOP variabel. Nah, ini diperoleh dari data sebelumnya penjumlahan yang ada di kartu harga pokok ya. Kemudian yang ketujuh, pencatatan penutupan rekening BOP variabel yang dibebankan. BOP variabel yang dibebankan, pembebanan lebih kurang BOP variabel pada BOP sesungguhnya. Nah, kemudian nih pada akhir tahun, pembebanan lebih atau kurang BOP ditutup ke rekening harga pokok penjualan dengan jurnal harga pokok penjualan pada pembebanan lebih atau kurang. Yang kedelapan, pencatatan biaya komersial. Nah, biaya-biaya yang selain biaya produksi ini pun dibuat jurnalnya. Nah, ini biaya pemasaran dan biaya administrasi umum pada berbagai rekening di kredit. Kemudian ini yang biaya non produksi yang dipisah menurut perilakunya. Yang ada yang variabel, biaya pemasaran dan biaya pemasaran tetap, ya administrasi dan umum juga dipisah berdasarkan perilaku yang variabel dan yang tetap. Pada biaya pemasaran total berarti ini ya pada biaya administrasi umum yang total juga. Kemudian yang terakhir itu pencatatan penyerahan produk ke pemesan. Nah, ini yang terakhir dari tadi yang harga jual. Nah, ini ya pesanan 101 dan 102. Nah, ini hasil penjualan. Nah, ini jurnalnya hasil penjualan pesanan yang diserahkan kepada pemesan itu kas atau piutang pada hasil penjualan. Kalau dibayarnya cash, nah berarti ininya akunnya itu kas. Tapi kalau dibayarnya utang atau kredit gitu ya, berarti akun di debitnya itu piutang. Lalu ini pencatatan harga pokok pesanan yang diserahkan kepada pemesan itu harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Kemudian dari jurnal dan dari data-data sebelumnya itu disajikan laporan laba rugi variable costing. Nah, seperti ini, laporan laba rugi variable costing. Ya, ada hasil penjualan tadi 1.400.000 ya. Kemudian harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu, nah ini diperoleh dari persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya-biaya produksinya. Ya, nah ini. Jadi harga pokok barang yang diproduksi. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir, maka ini adalah harga pokok barang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Maka ini adalah yang disebut dengan harga pokok penjualan variabel. Gitu. Nah, kemudian di hasil penjualan itu dikurangi dengan total biaya variabel. Total biaya variabel ini merupakan penjumlahan dari harga pokok penjualan variabel dengan biaya-biaya non-produksi yang variabel beserta pembebanan kurang biaya overhead pabriknya.
gitu. Nah, lalu nanti pengurangan hasil penjualan dan total biaya variabel itu akan kita peroleh laba kontribusi. Nah, ini laba kontribusinya sekian. Nah, kemudian laba kontribusinya itu dikurangi dengan total biaya tetap. Nah, ini biaya tetapnya dijumlahkan, maka akan diperoleh laba bersih. Nah, yang kedua itu variabel costing dengan metode harga pokok proses. Dalam variabel costing dengan metode harga pokok proses, harga pokok produk persatuan dihitung di setiap akhir periode dengan cara membagi total biaya produksi variabel selama 1 bulan dengan total ekuivalensi produksi selama periode yang sama. Dengan demikian, biaya produksi variabel, biaya overhead pabrik variabelnya itu tidak dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, ya, namun dibebankan kepada produk menurut biaya yang sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu. Lalu, nah ini rekening kontrol pada variabel costing dengan metode harga pokok proses ya. Kurang lebihnya sama, barang dalam proses, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, kemudian BOP sesungguhnya, BOP variabel, dan BOP tetap sesungguhnya. Kemudian biaya non produksinya itu ada biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya pemasaran variabel tetap. Nah, ini dipisah juga ya berdasarkan perilakunya. Ada yang variabel dan ada yang tetap. Ini juga akuntansi variabel costing dengan metode harga pokok proses itu sama ya kegiatannya dengan yang harga pokok pesanan. Nah, di sini tapi contoh soal untuk variabel costing pada metode harga pokok proses ini ada sedikit berbeda ya dengan yang metode harga pokok pesanan. Karena dia bentuknya itu adalah metodenya itu harga pokok proses yang artinya ada proses, jadi made by proses itu secara massa. Jadi ada seperti produksi dalam satu departemen, kemudian dilanjut di departemen satunya gitu ya, departemen lainnya. Nah, di sini contohnya itu PT ABC memproduksi produknya melalui 2 departemen produksi. Ada departemen 1 dan departemen 2. Ya, perusahaan menggunakan metode variable costing dalam menentukan harga pokok produksinya. Nah, penentuan harga pokok produk jadi dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Nah, data produksi dan non-produksinya adalah sini ada data produksi Departemen 1 sebelah kiri dan Departemen 2-nya sebelah kanan. Ada barang dalam proses awal. Ini untuk persentase tingkat penyelesaiannya. Untuk biaya bahan baku dan biaya konversi 100% dan 40%. Nah, ini barang dalam proses awalnya 4.000 kg. Ya. Kemudian dimasukkan dalam proses bulan ini 40.000 kg. Unit yang ditransfer ke Departemen 2 35.000 kg. Kemudian barang dalam proses akhir nih 9.000 kg ya untuk Departemen 1. Kemudian untuk Departemen 2 ini BTK barang dalam proses awal yang BTK 20% dan BOP variabel 60% itu 6.000 kg. Kemudian unit yang diterima dari Departemen 1 35.000 kg. Barang jadi yang ditransfer ke gudangnya 38.000 kg dan barang dalam proses akhirnya 3.000 kg. Kemudian ini ada data biaya-biayanya, ya, data biaya produksi dan non-produksi. Yang pertama harga pokok barang dalam proses awal. Yang ini untuk Departemen 1 dan yang ini untuk Departemen 2. Harga pokok dari Departemen 1, nah berarti ini untuk data untuk di Departemen 2 ya, 11.150.000. Nah, kemudian ini biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan BOP variabelnya ini. Kemudian biaya produksinya ini untuk Departemen 1 dan ini untuk Departemen 2 dan ini biaya non-produksi. Biaya non-produksinya itu ada di Departemen 2. Kemudian data penjualannya. Ya, jumlah produk yang dijualnya itu 30.000 kg. Nah, hasil penjualannya adalah 240 juta. Yang pertama, untuk Departemen 1, hitung unit ekuivalennya dulu.
Ya, masih ingat kan cara menghitung unit ekuivalensi dari materi di sesi-sesi sebelumnya? Bahwa cara menghitung unit ekuivalen itu adalah barang jadi ditambah ini tingkat penyelesaian persentasenya dikali dengan barang akhir, ya, ditambah dengan barang dalam proses akhir. Nah, di sini unit ekuivalen bahan bakunya itu sebesar 44.000 dan untuk biaya konversinya sebesar 41.300. Setelah unit ekuivalen ini dihitung, kemudian kita akan menghitung biaya produksi variabel persatuan Departemen 1 bulan Januari. Ya. Nah, ini ketiga elemen biayanya. Jadi ini dari data yang slide sebelumnya ya, yang melekat dalam barang pada barang dalam proses. Kemudian ini data dari yang sebelumnya juga. Nah, kemudian total biaya itu dengan menjumlahkan ini barang dalam proses dengan dalam periode sekarang, ya. Nah, kemudian kita bisa memperoleh biaya per unitnya berapa. Biaya per unitnya ini adalah dari total biaya dibagi unit ekuivalen. Nah, unit ekuivalennya ini dari yang tadi kita hitung di atas ini, ya. Nah, nanti kita akan menemukan biaya per kilogramnya ini. Setelah itu, menghitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2. Nah, di sini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan jadi ini biaya produksi ya, biaya produksinya itu dikali dengan ini biaya per unitnya. Nah, lalu nanti ditotalkan berapa, ya? Itu adalah total harga pokok, ya. Kemudian hitung harga pokok persediaan barang dalam proses akhir, ya. Berarti si biaya produksinya itu ini dengan cara tingkat penyelesaian dikali barang dalam proses akhir dikali ini biaya per unitnya tadi. Lalu berapa? Nah, dijumlahkan, lalu dijumlahkan dengan yang tadi total harga pokok ya, dengan jumlah yang ini, maka ini adalah jumlah biaya produksi variabel yang dibebankan dalam Departemen 1. Setelah dihitung unit ekuivalen, kemudian harga pokok ya, lalu kita akan menyusun laporan biaya produksi variabel Departemen 1 dengan metode harga pokok harga pokok proses, harga pokok rata-rata tertimbang ya di sini. Laporan biaya produksi variabelnya, nah ini pertama kita catat data produksinya dulu. Nah ini dari data yang tadi, yang data yang pertama. Ya, barang dalam proses awalnya 4.000, barang yang dimasukkan dalam prosesnya 40.000, maka jumlah produk yang diolah dalam bulan Januarinya adalah 44.000. Kemudian dicatat juga barang jadi yang ditransfer ke Departemen 2 itu 35.000, barang dalam proses akhir 9.000, maka jumlah barang yang dihasilkannya itu 44.000. Ini akan balance dengan jumlah produk yang diolah dalam bulan Januari. Kemudian, biaya yang dibebankan dalam Departemen 1. Nah, ini biaya produksinya, tadi biaya total dari perhitungan unit ekuivalen ya sudah ada biaya data biaya totalnya dan biaya per unitnya. Nah, ini dijumlahkan, maka ini adalah jumlah biaya variabel yang dibebankan dalam Departemen 1. Nah, ini total biaya per unit. Kemudian perhitungan biayanya. Harga pokok barang selesai yang ditransfer ke Departemen 2 itu kan 35.000. Nah, ini dikali dengan 2.200. Ini adalah ini total biaya per unit ya 77 juta berarti. Nah, harga pokok barang dalam proses akhir, nah ini data dari yang sebelumnya. Nah, itu dijumlahkan menjadi 15.210.000. Nah, lalu dijumlah dengan harga pokok barang selesai yang ditransfer ke Departemen 2. Maka akan diperoleh jumlah biaya produksi variabel yang dibebankan dalam Departemen 1. Nah, ini sama nih, nanti akan sama hasilnya dengan yang ini. Kemudian untuk Departemen 2, nah perhitungannya sama. Pertama ngitung lagi nih unit ekuivalennya berapa,
Lalu perhitungan biaya produksi variabel per satuannya, Departemen 2, sama menghitung juga harga pokok barang selesai yang ditransfer ke gudang. Di sini lalu harga pokok persediaan barang dalam proses akhir. Caranya sama dengan yang sebelumnya ya, yang barusan untuk yang data Departemen 1, hanya saja disesuaikan lagi datanya menggunakan data yang Departemen 2. Ini juga sama untuk susunan laporan biaya produksinya. Penjurnalannya juga sama seperti pada sesi sebelumnya ya. Ada pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Nah, seperti ini jurnalnya. Pencatatan biaya tenaga kerja, pencatatan BOP sesungguhnya gitu ya. Tapi nah di sini kalau yang tadi kan cuma satu. Kalau ini itu kan ada dua, Departemen 1 dan Departemen 2. Berarti dalam penjurnalannya juga dicatat dua-duanya ya. Jadi kayak ini nih, ada BDP BTK Departemen 1, maka ada juga BDP BTK Departemen 2. Semuanya ya dicatat untuk Departemen 1 dan Departemen 2. Nah, ini juga termasuk semuanya. Ya, disesuaikan saja nominalnya dengan data-data yang sebelumnya sudah dihitung gitu ya, atau data-data yang memang sudah ada. Seperti itu. Lalu ini laporan laba ruginya. Kalau tadi laporan biaya produksi ya, ini adalah laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Januari. Nah, ini jadi kalau laporan laba rugi itu disusun, dicatat di semua yang ada yang di Departemen 1 dan Departemen 2. Kemudian biaya produksinya berapa, harga pokok barang yang diproduksi. Nah, kemudian nanti ini ada laba kontribusi, sama ya seperti yang pada sesi sebelumnya sudah dijelaskan. Dan nanti akhirnya adalah kita dapat memperoleh laba bersihnya berapa. Ya, demikian untuk materi pada sesi kali ini. Bisa diperdalam lagi dengan membaca buku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.